Jangan bergerak. Lebah-lebah penjaga mengepung membuyarkan hayalanku. Aku tertawan di negeri kekasihku, namun aneh. Aku tak dipenjarakan, justru aku mendapatkan kenyamanan yang tak terduga. Layaknya seorang raja, aku mendapatkan bermacam fasilitas, seperti mimpi saja. Kawan buku, jumpa kembali di channel Skang Frost, dan kali ini kita akan bahas kembali tentang sebuah buku cerita yang ini cukup unik karena dalam buku cerita ini berupa kumpulan cerpen, cerita pendek dan sangat pendek, atau mungkin dulu pernah dikenal istilah flash fiction ya. Jadi cerita yang begitu pendek. Dan kenapa unik? Karena buku ini digarap secara keroyokan oleh banyak penulis daring gitu ya, penulis yang dari kumpulan grup online di salah satu media sosial Facebook, dan di situ ada grup beberapa penulis untuk ya sebuah wadah dari grup Unsa ya, untuk sahabat. Dan uniknya lagi bahwa buku cerita ini adalah buku cerita fabel, namun bukan seperti dongeng atau kisah-kisah cerita binatang lainnya yang biasa kita dengarkan saat kita kecil untuk bisa diambil hikmahnya. Tapi cerita ini adalah cerita fabel dewasa. Ada batasan usianya, fabel dewasa, karena di dalamnya sudah bukan lagi cerita pelajaran untuk anak-anak, tapi sesuai dengan judulnya, ini cerita tentang binatang yang bercinta, cerita tentang cinta ala binatang. Buku cerita itu judulnya Ketika Binatang Bicara Cinta, dan ini bukunya Ketika Binatang Bicara Cinta. Nah, sesuai tadi disampaikan bahwa di sini digarap secara keroyokan. Bukunya ada sekitar 44 cerita flash fiction yang juga digarap oleh 44 orang penulis, dan nanti akan kita baca salah satu ceritanya, flash fictionnya. Sebelum kita membahas buku ini, terlebih saya ingatkan lagi buat teman-teman, buat kawan buku, untuk bisa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video dan informasi lainnya. Nah kawan buku, langsung saja kita coba baca salah satu cerita pendeknya di dalam kumpulan cerita Ketika Binatang Bicara Cinta, Just Fable Stories. Ini kita akan coba baca yang judulnya Ratu, Aku Tak Mau Cintamu. Entah apa yang membawaku masuk dalam koloni ini, padahal jelas-jelas aku bukan berasal dari sini. Pada mulanya aku hanya pejantan biasa, bahkan lebih biasa dari pejantan yang lainnya di kelompokku. Hingga saat itu bermula, aku yang sengaja jalan-jalan keluar, berkeliling mengitari satu taman, jauh terpisah dari asalku, merasakan segarnya hembusan angin pagi, hinggap di antara pucuk-pucuk bunga. Tak sengaja aku berjumpa dengannya, lebah pekerja yang bagiku cukup manis. Aku memang pemalu, tak berani menyapa, bahkan mendekat. Cukup memandangnya dari kejauhan, menikmati gemulai kegiatannya mengumpulkan sari bunga. Tuhan, tolonglah aku, batinku. Rupa-rupanya aku begitu terlena. Tempatku sembunyi dan mengintip menjadi area jalur pencariannya. Aku terpaku, dia muncul di hadapanku begitu saja. Lama kami terdiam, saling berpandangan. Dia segera bersadar diri melanjutkan pekerjaannya. Aku seperti terhipnotis, tak ingin jauh darinya. Aku memburu, membutuhkannya. Sampai dia tuntas meramu sari-sari bunga, aku masih terus mengikut jejaknya pulang. Kuurungkan niat untuk masuk dalam komunitasnya. Aku asing di sana, hanya terdiam di antara ranting-ranting pohon. Aku bersyukur bisa tersesat seindah ini, dipertemukan dengan sosok makhluk indah. Aku hanyut dalam lamunan. Jangan bergerak. Lebah-lebah penjaga mengepung membuyarkan hayalanku. Aku tertawan di negeri kekasihku, namun aneh. Aku tak dipenjarakan, justru aku mendapatkan kenyamanan yang tak terduga. Layaknya seorang raja, aku mendapatkan bermacam fasilitas, seperti mimpi saja. Kuperoleh keterangan dari dayang-dayang yang melayaniku. Di kerajaan ini sudah tiada lagi seekor pun lebah pejantan. Dan satu keberuntungan bagi negeri ini, aku tersesat mampir di sini. Apa ini takdirku? Lalu bagaimana dengan cintaku? Kekasih dambaanku sekejap muncul, menggandengku. Langkahku sedikit takut, seakan tak percaya. Hatiku tak menampik bahwa aku bahagia berjalan bersamanya saat ini. Dia menghadapkanku kepada ratu junjungannya.
Aku hendak dikawinkannya kepada sang ratu. Tidakkah kau tahu, aku mencintaimu, bukan ratumu, ucapku. Lebah berukuran jumbo itu mendekati pejantan tawanannya seraya mendekat erat. Sekejap pejantan tersesat itu lunglai terkapar. Nah, begitu cerita pendek yang terkait judulnya Ratu Aku Tak Mau Cintamu. Dan ini bercerita tentang kisah cinta dari seekor lebah pejantan yang tak sengaja jatuh cinta kepada lebah pekerja. Sebagaimana realnya di aslinya bahwa kebanyakan lebah pekerja memang adalah betina perempuan di komunitas tawon atau lebah. Nah, di sini yang cukup menarik adalah bahwa cerita ini dibuat sesuai dengan kondisi real gitu. Bagaimana di komunitas lebah biasanya ada seekor ratu dan banyak pekerja. Dan pekerja-pekerja itu rata-rata adalah betina. Sedangkan kalau ratu biasanya betina subur dan ukurannya biasanya agak besar. Dan biasanya pula sebenarnya ada beberapa pejantan. Dan faktanya bahwa ketika seekor pejantan kawin dengan ratu lebah, itu biasanya si pejantan mati. Nah, di sini juga sama. Di endingnya, lebah berukuran jumbo itu mendekati pejantan tawanannya seraya mendekap erat. Sekejap pejantan tersesat itu lunglai terkapar. Nah, benar-benar mati ya pejantan setelah kawin dengan ratu lebah. Jadi dalam cerita-cerita kumpulan Ketika Binatang Bicara Cinta ini ya sebuah fabel dewasa, dan isinya kebanyakan mempersonifikasi cerita binatang. Dan yang perlu kawan buku cermati jika ingin juga menulis tentang sebuah fabel cerita binatang, ada satu syarat yang ini mutlak, bahwa ketika kita menulis fabel itu tidak ada percakapan antara binatang dengan manusia. Maka ketika bicara fabel ya murni binatang. Kemudian beberapa, kalau misalkan di sini adalah cerita tentang cinta, ya sebaiknya adalah tetap pada satu jenis hewan, karena di hewan pun tidak mungkin bersilangan. Misalkan ada kelinci jatuh cinta dengan kucing, nanti apa jadinya ya ketika mereka kawin? Kan sangat aneh dan tidak mungkin memunculkan hewan perpaduan antara kucing dengan kelinci. Nah, makanya perlu dicermati hal-hal yang seperti ini ketika menulis sebuah fabel. Meskipun ya salah satunya adalah dongeng, tapi tetap realnya seperti apa. Seperti tadi, tidak ada obrolan antara binatang dengan manusia, karena kita tahu bahwa hanya ada satu manusia yang bisa ngobrol dengan hewan, yakni Nabi Sulaiman. Tidak ada yang lainnya. Bahkan Tarsan pun, yaitu hanya dengan bahasa isyarat, seperti ya gorila gitu, yang memelihara dia, membesarkan dia. Tidak dengan obrolan seperti kita manusia dengan manusia. Nah, itu saja kawan buku ulasan kita terkait dengan buku Ketika Binatang Bicara Cinta. Dan ya mungkin ini bisa menjadi salah satu bacaan untuk menemani kegiatan selama kita di rumah tidak kemana-mana. Oke, dan lupa untuk terus ikuti video-video menarik lainnya di channel ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen.